Bagaimana pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023? Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada nomor 298/M 2003, yaitu tentang kompetensi teknis tambahan. Yuk, mari kita simak. Nah, pada poin ketiga, yaitu tentang bobot penilaian, di mana bobot setiap pokok substansi yang diamati adalah sama. Penilaian melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap masing-masing pokok substansi dilaksanakan dengan rentang nilai 1 sampai 9. Nilai paling rendah 1 apabila hasil penilaian pengamatan perilaku profesionalisme guru menunjukkan paling rendah. Nilai 9 apabila hasil pengamatan penilaian perilaku profesionalisme guru menunjukkan paling tinggi. Nah, mari kita cek tabelnya. Di mana pada seleksi tambahan ini yang diberikan penilaian yaitu tentang kematangan moral dan spiritual, kemudian kematangan emosionalnya, kemudian keteladanannya, kemudian komunikasi, keaktifan dalam organisasi profesi, kemudian kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perlindungan, dan ke-10 adalah kerjasama dan kolaborasi, di mana para penguji akan memberikan rentang nilai, misalnya di poin 1 pada substansi kematangan moral dan spiritual. Jadi penilai akan memberi skornya bisa 1, 2, ataupun bahkan 9. Kemudian pada substansi kematangan emosionalnya, penguji atau penilai akan memberikan nilainya rentang 1 sampai 9. Nah, begitu pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru oleh penilai. Kemudian, di mana di poin 4-nya adalah penguji. Seleksi kompetensi teknis tambahan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru dilaksanakan 2 orang penguji, di mana terdiri dari pertama adalah 1 orang mewakili Dinas Pendidikan, kemudian yang keduanya adalah 1 orang mewakili Badan Kepegawaian Daerah. Nah, itu adalah poin keempat, yaitu tentang penguji. Kemudian kita ke D, itu di mana jadwal. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas. Jadi jadwalnya itu kita akan lihat dari SSC-ASN, yaitu Panselnas akan mengumumkan yaitu daerah yang akan melakukan ujian tanggal berapa sesuai dari Panselnas sendiri. Nah, kemudian yaitu mekanismenya. Bagaimana mekanismenya? Di mana tahapan mekanisme seleksi kompetensi teknis tambahan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru dilaksanakan oleh yang pertama adalah Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah menyampaikan surat usulan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan kepada Kementerian Pendidikan, dan itu sudah dilakukan dan telah keluar jadwal daerah-daerah yang akan melakukan ujian tambahan nantinya pada P3K tahun 2023 ini. Kemudian yang keduanya adalah surat usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi teknisnya. Oke, itu telah dilakukan. Kemudian poin ketiganya adalah admin
e-formasi mendaftar pada aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, panitia akan dikirimkan oleh Panselnas link yang mana panitia itu akan login, di mana login adminnya itu ada namanya, nomor HP dan emailnya, kemudian surat usulan, kemudian akan melakukan pembuatan akun, yaitu di mana akun itu akun kepala dinas pendidikan, user sebagai user pertama, kemudian passwordnya, kemudian akun BKP SDM user yang kedua, kemudian passwordnya. Nah, dari password tersebut mereka adalah penilai dalam seleksi tambahan ini. Nah, di poin ketiga ada poin A-nya yang mana admin e-formasi melakukan pendaftaran. Oke, sudah. Kemudian Direktorat Jenderal Guru dan Teknologi dan Tenaga Kependidikan melakukan verifikasi. Kemudian yang C-nya, hasil verifikasi dapat berupa penolakan atau persetujuan yang akan disampaikan melalui email. Kemudian hasil verifikasi terhadap surat usulan disetujui. Nah, kemudian bagaimana penilaian yang dilakukan? Yaitu pada poin F ini, yang pertama adalah nilai paling tinggi diberikan oleh penguji sebesar 90. Kemudian yang keduanya adalah nilai total paling tinggi pengamatan perilaku profesionalisme guru dari dua penguji, yaitu sejumlah 180, di mana penguji pertama itu 90, kemudian penguji kedua 90, jadi ditotalkan adalah 180. Nah, itu total maksimal dari dua penguji tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis tambahan bagi peserta seleksi sebesar 135 yang merupakan 30% dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis, yaitu sebesar 450. Kemudian yang keempatnya adalah nilai seleksi kompetensi teknis tambahan setiap pelamar dihasilkan dari X sama dengan P1 tambah P2 kali bobot nilai, di mana X itu adalah nilai seleksi kompetensi teknis tambahan pelamar. Kemudian P1-nya itu adalah nilai dari penguji yang pertama. Kemudian P2-nya adalah nilai dari penguji kedua. Jadi bobot nilai itu akan dikalikan, di mana hasil pembagian antara nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dengan nilai total paling tinggi pengamatan perilaku profesionalisme guru sebagaimana dimaksud dalam angka 2, yaitu sebesar 0,75. Oke, demikian informasi mengenai seleksi tambahan P3K tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat.